Om Swastiastu. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi mengenai teori dan metode perancangan arsitektur 1. Sebelum masuk ke materi, jadi perkenalkan nama saya Niputu Nadia Dharma Putri, nomor induk mahasiswa 2020 62 12 11 13. Jadi kita langsung ke materi. Metode perancangan arsitektur. Keberadaan karya arsitektur harus dapat membawa makna manifestasi dalam kehidupan, mulai dari bentuk ataupun ekspresi. Maka dari itu, karya arsitektur harus mengandung keindahan, kekuatan, keteduhan, dan keharmonisan. Nah, dalam keamanan dalam fisik bangunan keterpaduan dimuat dalam mulai dari fungsi, tata ruang struktur, kenyamanan, interior, mekanikal, elektrikal, dan utilitas. Nah, bentuk karya arsitektur berhasil jika terjadinya komunikasi antara arsitektur yang serasi dengan arsitektur ataupun dengan pengguna ataupun pengamat. Nah, pengamatnya itu sesuai fungsinya. Dalam hal ini, bangunan tidaklah sama dengan arsitektur, di mana perbedaannya terdapat pada nilai estetikanya. Selanjutnya, nah, untuk memproduksi karya arsitektur yang bermakna, perlu ada metode perancangan arsitektur, yaitu suatu teori ataupun cara tentang bagaimana seorang harus melakukan perancangan, yang diarahkan pada jaminan bahwa bangunan akan memberi tujuan tertentu. Nah, konsepnya itu gagasannya memadukan sebagai unsur di dalam keseluruhannya. Dalam arsitektur, konsep mengungkapkan syarat-syarat suatu rancangan kontekstual dan keyakinan ataupun keputusan yang dipadukan ataupun sintesa. James J. Schneider mengungkapkan bahwa konsep adalah pemikiran yang spesifik bertolakan dari hasil pemahaman serta penggabungan beberapa unsur yang spesifik yang langsung berpengaruh kepada desain. Contohnya adalah stadion yang sama dengan arus penonton ataupun sama dengan pola sirkulasi. Selanjutnya, ada beberapa arsitek yang terkenal di dunia. Itu yang pertama adalah Frank Lloyd Wright. Dilahirkan dengan nama Frank Lincoln Wright di kota pertanian Rickard Center, Washington, Amerika Serikat, pada tanggal 8 Juni 1867 dan wafat pada tanggal 9 April 1959 dari pasangan William Carey Wright dengan Anna Lloyd Jones. Ia adalah seorang arsitek dan juga sebagai desain interior, penulis, dan juga pendidik. Ia merancang lebih dari 1000 proyek dan yang berhasil dikerjakan adalah lebih dari 500 proyek. Wright lebih dikenal sebagai seorang arsitek organik dan juga dikenal sebagai arsitek Amerika yang paling populer. Karyanya yang pertama ada Filling Water tahun 1935 sampai dengan 1939 yang merupakan karya paling terkenal beliau yang diperuntukkan bagi Bapak dan Ibu Edgar J. Coleman RR di Bear Run, Pennsylvania. Filling Water ini dirancang sesuai dengan keinginan Wright untuk meletakkan para tamu di sekitar lingkungan dengan mengalirkan air terjun di bawah bangunan dan menyesuaikan dengan tempat dan keadaan alam yang di sekitarnya. Contoh kedua ada French Tower 19 lantai tinggi 67 meter di Branch-Leslie, Oklahoma, yang merupakan satu-satunya skyscraper rancangan Wright. Nah, bangunan ini merupakan salah satu dari bangunan yang berorientasi vertikal hasil rancangan Wright. Selanjutnya ada Museum Solomon. Nah, museum ini berletak di New York yang merupakan salah satu karya terakhir Wright sebelum beliau meninggal. Selanjutnya ada Le Corbusier. Le Corbusier lahir pada tanggal 6 Oktober 1887 dan wafat pada 27 Agustus 1965. Adalah seorang arsitek dan penulis kelahiran Prancis Swiss yang sangat terkenal karena kontribusinya pada modernisasi dan international style. Karya beliau yang pertama ada Immobilius Villa tahun 1922, menjadi bangunan bertingkat yang mampu menampung banyak masyarakat seperti apartemen dan rumah susun saat ini. Selanjutnya ada Villa Savoye, di mana ini adalah awalnya rumah yang dibangun
sebagai tempat peristirahatan pedesaan untuk keluarga Savoye. Setelah dibeli oleh sekolah tetangga, itu menjadi milik negara Prancis pada tahun 1958. Baik, selanjutnya Contemporary City pada tahun 1922 merupakan suatu jalan bebas hambatan pada Contemporary City, membuat rancangan ini menjadi suatu hunian baru yang low cost, low density, highly profitable, dan bebas dari pertumbuhan pemukiman kecil yang beroperasi semeraut dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya ada Louis Kahn, salah satu arsitek yang paling berpengaruh pada abad pertengahan ke-20. Louis Kahn yang lahir pada tahun 1901 dan wafat pada tahun 1974, menyadari bangunan relatif sedikit namun menahan diri formal dan ekspresi emosionalnya. Nah, beliau dianggap sebagai sebuah kemajuan yang terinspirasi dari international style. Yang pertama, karya beliau ada Richard Medes Tower di Philadelphia tahun 1957 sampai dengan 1962, yang terletak di kampus Universitas Pennsylvania di Philadelphia. Dirancang oleh arsitek Louis Kahn dan dianggap sebagai menjadi terobosan dalam karirnya. Selanjutnya ada Esoteric House, yaitu perpaduan bahan kayu aviton alami dan beton krem buatan manusia sesuai dengan gaya geometrisnya yang sederhana yang memungkinkan lebih banyak penekanan untuk ditempatkan pada pencahayaan dan konteks lingkungannya. Baik, yang terakhir ada Kimball Art Museum. Bentuknya berbeda dari kubah tong sikloid. Museum Kimball dibatasi dengan skillet pellis glass samping, memberikan ruang bagi cahaya alami untuk menembus ke dalam ruangan tersebut. Untuk meredamkan cahaya ini, reflektor aluminium tembus yang berbentuk seperti sayap menggantung di bawah. Baik, karena tidak ada sesi tanya jawab, jadi saya lanjutkan saja ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah setiap arsitek memiliki metode-metode dalam perancangan bangunan yang berbeda-beda, tetapi tetap memperhatikan nilai estetika dan kekuatan bangunan tersebut. Contohnya, Lloyd Wright tentunya memiliki metode dan gaya perancangan yang berbeda dengan Le Corbusier, sehingga setiap arsitek memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Jadi, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.